Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunia Sari. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan laporan perancangan tugas akhir saya yang berjudul Agrowisata Singkong Desa Cinde Alus Martapura di bawah bimbingan Ibu Dilana Diandini, STMSC. Lokasi perancangan berada di Jalan Kebun Raya, Desa Cinde Alus, Kelurahan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas tapak kurang lebih sekitar 22.900 meter persegi atau sekitar 2,3 hektar. Tepat di depan tapak terdapat jalan lokal dan di sebelah kanan tapak terdapat jalan lokal dan irigasi, di mana lebar kedua jalan tersebut kurang lebih sekitar 4,5 meter. Selanjutnya ialah pembahasan tinjauan pustaka dan konsep program, di mana sebelumnya di tahap penulisan dan penyusunan konseptual telah terbahas latar belakang, permasalahan, konsep serta metode yang diangkat sebagai solusi pemecahan masalah yang ada, di mana permasalahan tersebut berupa bagaimana rancangan wisata berbasis alam yang dapat menarik minat wisatawan berkunjung agar dapat mengenalkan dan mengangkat potensi Desa Cinde Alus Martapura di sektor perkebunan ubi kayu atau singkong dan produk kuliner olahannya, yaitu melalui rancangan wisata berbasis perkebunan atau agrowisata yang memiliki 5 unsur, yaitu atraksi, fasilitas, infrastruktur, aksesibilitas, dan keramahan, dengan pendekatan pengolahan daya tarik wisata. Menurut seorang penulis, yaitu Bapak Bambang Sunaryo, terdapat 6 aspek yang perlu dipenuhi untuk menciptakan suatu daya tarik wisata. 5 dari ke-6 aspek tersebut akan diterapkan ke dalam rancangan dan 1 yang lainnya akan dikembangkan di luar tapak sehingga tidak termasuk ke dalam rancangan. 5 aspek tersebut meliputi aspek something to arrive, something to see, something to learn, something to do, dan something to buy. Adapun 5 aspek dari pendekatan daya tarik wisata yang diterapkan ke dalam rancangan, yaitu pertama ada aspek something to arrive, di mana diwujudkan melalui rancangan signage utama sebagai penanda jalur masuk atau keluar menuju area agrowisata yang bentuknya terinspirasi dari bentuk pohon singkong yang ditransformasikan. Kemudian yang kedua yaitu mewadahi area parkir untuk 3 jenis kendaraan yang umumnya sering digunakan oleh pengunjung saat berwisata, yaitu kendaraan bus, mobil, dan motor. Dan yang terakhir ialah merancang sirkulasi vertikal utama kawasan berupa ram dengan kemiringan kurang dari 7 derajat agar mudah digunakan oleh seluruh pengunjung, terutama pengunjung difabel. Selanjutnya ialah aspek something to see, diwujudkan melalui perancangan area perkebunan yang mendominasi hampir di seluruh kawasan area agrowisata sebagai wujud pengenalan dan peningkatan eksistensi perkebunan singkong Desa Cinde Alus kepada pengunjung yang ditunjang dengan sirkulasi titian dengan konstruksi panggung, sehingga dapat memaksimalkan visualisasi area perkebunan oleh pengamat atau pengunjung dari ketinggian tertentu. Aspek something to see selanjutnya diwujudkan melalui perancangan bangunan yang memiliki bentuk menarik namun tetap harmonis antar bangunan dan lingkungan sekitar, yaitu melalui pengaplikasian bentuk atap pelana pada bangunan sesuai dengan fungsi tiap bangunan masing-masing. Selain itu, keharmonisan bentuk juga diwujudkan melalui penerapan kemiringan atap yang berkisar antara 50-60 derajat. Selanjutnya ialah aspek something to learn, diwujudkan melalui rancangan area perkebunan atau budidaya yang terbagi menjadi 4 zona sesuai dengan 4 tahapan utama budidaya singkong, yaitu tahap penyuburan tanah, pembibitan, perawatan, dan panen, yang dimana setiap zona tersebut dapat digunakan untuk berbagai tahapan dan tidak hanya terpaku untuk satu tahapan saja. Yang kedua, dengan perancang bangunan pengolahan sebagai wadah untuk mengolah hasil perkebunan berupa ubi kayu atau singkong menjadi olahan kuliner dan non-kuliner, serta batang singkong yang umumnya hanya dianggap limbah akan dioptimalkan fungsinya sebagai olahan produk non-kuliner, serta digunakan untuk menambah estetika fasilitas yang ada dalam area agrowisata. Yang keempat ada aspek something to do, diwujudkan melalui perancangan fasilitas wisata rekreasi untuk menambah variasi aktivitas pengunjung dalam area agrowisata. Fasilitas tersebut yang pertama ada open space sebagai fasilitas bersantai atau duduk bagi pengunjung yang dinaungi oleh kanopi. Materialnya berasal dari kombinasi material baja habim dan batang singkong. Kemudian yang kedua ada fasilitas undakan pandang, memiliki fungsi yang sama kurang lebih seperti menara pandang, namun bentuknya dibuat lebih tidak kaku dan lebih rekreatif. Yang ketiga ada fasilitas pergola singgah. Di sini fungsinya sama seperti open space, yaitu sebagai tempat beristirahat atau duduk bagi pengunjung, di mana pergola untuk naungannya merupakan dibuat dari material batang singkong yang dikombinasikan dengan material baja habib. Yang keempat ada fasilitas lorong singkong sebagai variasi wisata perkebunan, di mana perkebunan tidak hanya dipergunakan sebagai wadah untuk budidaya, melainkan juga sebagai wadah untuk berwisata keluarga, dengan bantuan adanya
fasilitas lorong singkong. Yang terakhir ada fasilitas galeri outdoor yang berfungsi sebagai area informasi jalur dan juga dokumentasi aktivitas dan fasilitas yang ada di dalam area agrowisata. Sesuai dengan namanya, galeri outdoor dirancang tidak berada di dalam bangunan, melainkan dibentuk dari susunan balok yang disusun asimetri untuk menghasilkan bentuk yang tidak kaku dan menambah suasana yang lebih rekreatif. Aspek yang terakhir ialah aspek something to buy, diwujudkan melalui rancangan wadah pemasaran produk olahan dari elemen pohon singkong dan singkong itu sendiri berupa area komersial yang terdiri dari bangunan rumah makan, retail produk kuliner, dan non-kuliner. Untuk menuju area komersial sendiri disediakan dua jalur, di mana jalur pertama ialah jalur cepat dan yang kedua adalah jalur utama. Jalur cepat sendiri disediakan untuk pengunjung yang hanya bertujuan untuk membeli produk olahan saja. Sedangkan jalur utama merupakan jalur untuk pengunjung yang akan diarahkan untuk menikmati fasilitas wisata yang tersedia. Lalu di bagian akhir, pengunjung akan diarahkan menuju area komersial yang ditandai oleh adanya signage area komersial yang sudah dirancang. Lalu ada rancangan rencana tapak. Di area depan merupakan area penerima, ditandai dengan adanya 3 jenis area parkir dan 1 jalur masuk keluar utama khusus pejalan kaki. Dan juga terdapat bangunan informasi dan pengelola yang dihubungkan oleh adanya ramp utama pada kawasan. Kemudian bangunan informasi dan pengelola terhubung langsung dengan galeri, yang dimana galeri tersebut diletakkan di jalur utama agar selalu dilalui dan dikunjungi oleh pengunjung, serta galeri ini dapat menambah informasi bagi pengunjung. Setelah melalui galeri, di depannya terdapat 3 jalur, di mana jalur kanan merupakan jalur cepat menuju area komersial, dan jalur lurus dan kiri merupakan jalur utama untuk menikmati fasilitas wisata. Dan dari rancangan rencana tapak ini juga terlihat terbaginya area perkebunan dalam area agrowisata menjadi 4 zona sesuai dengan 4 tahapan budidaya singkong, yang dimana zona-zona tersebut dipisahkan oleh sirkulasi. Kemudian ada gambar potongan. Potongan yang dipilih ialah potongan bangunan pengolahan. Dari gambar ini terlihat jelas struktur bangunan, yaitu di bagian bawah atau kaki bangunan menggunakan struktur panggung, dan bagian badan bangunan menggunakan struktur baja untuk menghasilkan bentuk bangunan seperti pada gambar. Kemudian ada gambar detail landscape lorong singkong. Detail ini merupakan bentuk pengoptimalan fungsi dari limbah batang singkong menjadi material pembentuk fasilitas wisata. Salah satunya ialah lorong singkong seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, limbah batang singkong juga diaplikasikan sebagai elemen pembentuk estetika fasad bangunan komersial dan informasi, serta menjadi railing titian, yaitu limbah batang singkong dijadikan sebagai material untuk mengolah kisi-kisi fasad dan railing. Adapun konsep interior bangunan informasi dan pengelola, di mana area depan dan belakang bangunan dirancang tanpa penyekat atau pintu dan dinding. Fungsinya untuk menambah kesan menyambut dan terbuka kepada pengunjung yang datang. Kemudian, konsep interior bangunan pengolahan dibuat terbuka tanpa penyekat atau hanya berupa railing. Penyekat hanya berupa railing untuk keamanan karena bangunan sendiri menggunakan konstruksi panggung. Kemudian, fungsi dari dibuat terbukanya bangunan ialah agar memudahkan interaksi di dalam bangunan dan di luar bangunan, serta menambah kesan terbuka dan menyambut bagi pengunjung. Selain itu, dapat memaksimalkan pencahayaan dan sirkulasi udara di dalam bangunan. Selain sebagai wadah pengolahan produk, bangunan pengolahan ini juga difungsikan sebagai wadah informasi berupa galeri mengenai cara pengolahan produk yang tidak memungkinkan untuk diolah pada bangunan ini, contohnya seperti produk plastik. Selanjutnya ialah ada konsep interior bangunan komersial, di mana bangunan komersial sendiri dapat diakses dari 2 jalur, yaitu jalur depan dan belakang. Kemudian, sirkulasi vertikal dari bangunan komersial sendiri menggunakan tangga. Selanjutnya, untuk bangunan retail, penyekat area void-nya menggunakan atau mengaplikasikan limbah batang singkong sebagai kisi-kisinya. Kemudian, bangunan retail juga menyediakan ruang tunggu atau area duduk selain area display. Selanjutnya, pada bangunan rumah makan, di lantai 2 dirancang semi-outdoor dengan adanya balkon di bagian kanan bangunan. Berikut merupakan gambar perspektif eksterior bangunan.
Dari gambar, terlihat jelas keunikan dan keharmonisan bentuk tiap bangunan melalui pengaplikasian bentuk atap lana yang ditransformasikan dan sudut kemiringan atap yang diserasikan dengan sudut 50-60 derajat. Berikut merupakan gambar perspektif area parkir, di mana terdapat 3 jenis area parkir, yaitu area parkir bus, mobil, dan motor. Selanjutnya ada gambar perspektif area penerimaan, yaitu signage utama kawasan dan rem utama kawasan yang memiliki kemiringan kurang dari 7 derajat agar dapat digunakan oleh seluruh pengunjung, terutama difabel. Kemudian ada gambar perspektif landscape galeri outdoor. Lalu ada gambar perspektif landscape perkebunan, di mana tiap zona budidaya dibuat bervariasi agar tidak terkesan monoton. Ada zona yang diberikan gundukan tanah dan area teduh sebagai tempat untuk beristirahat para petani dan pengunjung yang terlibat kegiatan budidaya. Lalu ada zona yang diberikan pundakan atau leveling tanah untuk menghasilkan kesan berbeda dibanding perkebunan dengan tanah datar. Dan terdapat lorong singkong sebagai fasilitas rekreasi pada area perkebunan. Fungsinya untuk menarik pengunjung yang belum berminat melakukan kegiatan budidaya agar tertarik mengunjungi area perkebunan walau hanya untuk berfoto atau sekedar menjelajahi area perkebunan. Ada gambar perspektif landscape open space. Open space terdapat di 2 titik, yaitu di dekat galeri dan di dekat area komersial. Selain sebagai area duduk dan bersantai, open space juga mewadahi fasilitas bermain anak. Lalu ada gambar perspektif landscape undakan pandang. Undakan pandang di sini memiliki fungsi kurang lebih seperti menara pandang, namun bentuknya dirancang lebih menarik dan tidak kaku agar lebih berkesan rekreatif. Dan yang terakhir ada gambar perspektif landscape pergola singgah. Peneduh dari pergola singgah ini berasal dari rangkaian batang singkong yang dikombinasikan dengan material baja habim. Kemudian, terlihat pula railing titian juga mengaplikasikan limbah batang singkong menjadi kisi-kisi railing. Kesimpulannya, fungsi dari rancangan yang sudah dibuat bertujuan untuk mengenalkan dan mengangkat eksistensi potensi perkebunan singkong dan produk olahannya, serta memaksimalkan fungsi elemen lain dari pohon singkong untuk diolah menjadi produk yang menarik. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.